Saya sangat senang sekali memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Bu Retno sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wacana tentang praktik pengambilan keputusan, dilema etika yang telah Ibu laksanakan selama ini di sekolah ini. Selain itu, kami juga akan menganalisis praktek tersebut berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam modul ini. Kemudian nanti hasil analisis dan refleksi dari wawancara ini akan sangat berharga untuk memahami dan meningkatkan praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Ibu Retno, juga di sekolah-sekolah lain di lingkungan kita, Ibu. Jadi, silakan apa saja yang mau ditanyakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Retno. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu Retno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini saya selama ini yaitu dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema di sekolah saya yang bujukan moral yang tidak sesuai dengan etika di sekolah kita. Lalu dengan memperhatikan konflik antara nilai kebajikan dan nilai yang bersinggungan. Mungkin juga menggunakan panduan etika atau kode etik yang berlaku di sekolah itu di lingkungan masyarakat. Oh ya, berarti Ibu di sini mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan konflik antara nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Oke. Nah, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Retno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Retno, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di sini saya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yaitu terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya cenderung melibatkan pihak yang terkait. Mereka melakukan diskusi, konsultasi dengan guru, staf, siswa, dan mungkin juga melibatkan orang tua atau komite sekolah dalam pengambilan keputusan sehingga bisa mencari keseimbangan antara nilai yang saling bersinggungan. Oh, berarti di sini jika untuk mengambil suatu keputusan, Ibu cenderung melibatkan pihak-pihak yang terkait. Mereka melakukan diskusi atau konsultasi. Ya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Retno lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari kasus yang dikumpulkan. Setelah itu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang terlibat dalam mencari keseimbangan tersebut. Yang ketiga yaitu melibatkan pihak yang terkait dan didiskusikan bersama. Yang keempat yaitu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang sudah dilaksanakan dengan menjelaskan kepada semua pihak sehingga bisa dijunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan putusan tersebut kepada semua warga sekolah dan menjelaskan alasan dibalik. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu Retno lakukan diantara dengan mengumpulkan informasi, mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, kemudian juga melibatkan pihak-pihak yang terkait, kemudian membuat keputusan kepada semua pihak, kemudian yang terakhir mengkomunikasikan keputusan kepada semua pihak yang terkait atas konflik-konflik yang terjadi seperti itu ya Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Retno anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, di sini yang saya ambil paling anggap efektif yaitu pertama yaitu mempertimbangkan semua sudut pandang
dan nilai-nilai yang paling benar. Yang kedua, melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mempertimbangkan, yang kedua, melibatkan pihak-pihak terkait, yang ketiga, mencari solusi atau keseimbangan. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan secara transparan dan menjelaskan alasan dibalik keputusan pada semua pihak. Ya berarti hal-hal yang paling efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika diantaranya tadi mempertimbangkan semua sudut pandang dari nilai-nilai yang terkait, kemudian melibatkan berbagai pihak, kemudian mencari keseimbangan juga gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama itu ketidakpastian putusan yang tepat. Jadi putusan itu pastiannya apa ya, baik. Yang kedua adanya tekanan dari berbagai pihak. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa keputusan yang saya ambil itu benar-benar mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang junjung tinggi atau Nah, seperti itu tentu ya itu berarti kan di sini pasti menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika karena memang tidak mudah. Jadi diantaranya tadi adanya ketidakpastian, kemudian yang kedua adanya tekanan dari berbagai pihak, kemudian yang ketiga tadi disampaikan itu akan memastikan bahwa keputusan yang diambil itu benar-benar mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang keenam, apakah Ibu Retno memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Retno langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Retno jalankan? Tidak semua kasus dilema etika dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi di sini saya mungkin jadwal atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Beberapa kasus contohnya dapat membutuhkan waktu yang lebih lama dan untuk dipertimbangkan melibatkan lebih banyak orang atau pihak yang terkait dalam mengambil keputusan. Oh, berarti di sini tidak semua kasus dilema etika dapat diselesaikan dengan cepat ataupun memiliki jadwal tertentu gitu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Retno dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ada, di sini di sekolah saya sudah ada tim dalam pembuatan kasus dilema etika di sini. Jadi sekolah ini sudah punya tim yang sudah dibuatkan sehingga kasus-kasus dilema etika bisa ditangani mereka yang ada di tim itu tidak harus dilakukan oleh kepala sekolah. Oh ya, luar biasa sekali itu berarti kan tim itu bisa mempermudah faktor-faktor untuk membantu dalam pengambilan keputusan seperti komite sekolah, kemudian guru-guru yang terkait gitu ya Ibu ya. Tentu saja kemudian yang terakhir ini Ibu pertanyaan nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Retno petik dari pengalaman Ibu Retno sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang disampaikan yaitu dari pembelajaran yang dapat diambil yaitu adalah pengalaman mengambil keputusan dilema etika, yaitu pentingnya melibatkan pihak yang terkait. Jadi tidak bisa diputuskan diri sendiri, harus melibatkan semua pihak. Yang kedua yaitu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan tersebut. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan secara transparan dan menjalankan pengambilan tersebut. Jadi harus sudah dikomunikasikan, lalu dipertimbangkan dan dijalankan secara transparan. Setelah itu mengikuti panduan etika yang berlaku dan mengembangkan pemahaman tentang dilema. Ya, luar biasa sekali Ibu, berarti dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman
mengambil keputusan di 5 etika adalah penting sekali melibatkan pihak-pihak yang terkait ya Ibu, kemudian juga harus mempertimbangkan adanya nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, kemudian mengkomunikasikan itu sangat penting ya. Selain itu, tadi dikatakan oleh Ibu, penting juga untuk mengikuti panduan etika yang berlaku dan terus mengembangkan pemahaman-pemahaman tentang dilema-dilema etika ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan partisipasi yang diberikan oleh Bu Retno dalam wawancara ini. Hasil wawancara dan analisis yang telah kita lakukan ini akan sangat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman kita tentang pengambilan keputusan dilema etika dalam konteks pemimpin pembelajaran. Saya sangat menghargai pengalaman dan perspektif yang telah Ibu Retno sampaikan tadi. Refleksi yang kita lakukan akan membantu kita dalam mengidentifikasi hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika, serta tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dalam konteks ini. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan pembelajaran berharga bagi kita semua dan meningkatkan praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah-sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Retno. Semoga Ibu Retno memiliki hari yang indah selalu. Selamat dan sukses selalu. Ya, amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Iya, alhamdulillah saya senang sekali memiliki kesempatan untuk mewawancarai Ibu Eni Julianti sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah di SD Negeri 1 Butuh ini dalam konteks pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Nah, wawancara ini memiliki tujuan untuk mendapatkan wacana tentang adanya praktik pengambilan keputusan yang telah Ibu Eni Julianti jalankan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus di mana nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau terdapat dilema etika yang sama-sama benar di sini Ibu. Kemudian dari hasil wawancara ini saya akan menganalisis praktik pengambilan keputusan dilema etika yang Ibu Eni Julianti bagikan berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari di modul 3.1. Hasil analisis dan refleksi saya akan menjadi kontribusi yang berharga dalam meningkatkan praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah asal Bu Eni Julianti dan di sekolah-sekolah lain di lingkungan kita Ibu. Sebagai seorang kepala sekolah, saya senang menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara tentang praktek pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Ya, terima kasih Ibu telah bersedia berpartisipasi dalam wawancara ini. Kemudian saya memiliki beberapa pertanyaan wawancara. Yang pertama itu adalah, selama ini bagaimana Ibu Eni Julianti dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini kami mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan mempertimbangkan konflik nilai-nilai kebajikan yang terlibat. Kami mencari situasi di mana terdapat dua pilihan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai yang saling bersinggungan. Oh iya, terima kasih Ibu Eni. Berarti selama ini Ibu Eni Julianti sudah mengidentifikasikan kasus-kasus itu dengan mencari situasi di mana terdapat dua pilihan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai yang bersinggungan. Ya. Nah, yang pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu Eni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Eni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di sekolah kami mengutamakan prinsip keadilan, kebaikan, dan menghormati martabat individual. Kami berusaha untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat
dan mencari solusi yang paling baik untuk semuanya. Oh iya, berarti Ibu Eni mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan juga menghormati martabat individu. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Eni Julianti lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah dan prosedur yang biasa kami lakukan, Mbak Eni, dalam pengambilan keputusan di Lima Etika adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dan memahami konteksnya. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan dan menganalisisnya. Yang ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang terlibat. Dan keempat, mencari solusi alternatif yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan menghormati martabat individual. Kelima, membahas solusi dengan pihak-pihak yang terlibat dan mencapai konsensus. Dan yang terakhir, keenam adalah melaksanakan solusi dan melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Oh iya, berarti langkah-langkah prosedur yang biasa Ibu Eni lakukan untuk mengambil keputusan dilema, yaitu diantaranya adalah tadi mengidentifikasi masalah dan memahami konteksnya itu ya, dan ada 6 ya Ibu tadi ya, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu melibatkan semua pihak yang terlibat, mendengarkan pendapat dan argumen mereka, dan mencari solusi yang paling adil dan bermanfaat bagi mereka. Oh, berarti Ibu Eni sudah melibatkan semua pihak yang terlibat, kemudian mendengarkan pendapat dan argumen mereka dan mencari solusi yang paling bermanfaat bagi semua. Kemudian yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya pasti ada tantangan ya Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam mengambil keputusan itu menyeimbangkan berbagai nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, dan kadang-kadang tidak ada solusi yang sempurna dan harus membuat keputusan yang sulit. Ya, memang kadang sulit untuk membuat suatu keputusan karena itu kan kepentingan melibatkan semua pihak. Kemudian yang keenam, apakah Ibu Eni Julianti memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Eni Julianti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang Ibu Eni jalankan? Mohon maaf, kami tidak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Setiap kasus ditangani sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitasnya. Namun, kami berusaha untuk menyelesaikan kasus dengan segera setelah semua informasi dan perspektif yang relevan telah dikumpulkan. Ya, berarti di sini Ibu Eni tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Eni Julianti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami sering berdiskusi dengan tim manajemen sekolah dan terkadang mengonsultasikan dengan ahli atau pihak luar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam etika dan moral. Oh iya, berarti dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Ibu sudah berdiskusi dengan tim manajemen sekolah, kemudian kadang juga berkonsultasi dengan para ahli di pihak luar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang etika dan moral juga. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Ibu,
Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Eni Julianti petik dari pengalaman Ibu Eni Julianti sendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam pengalaman pengambilan keputusan dilema, kami belajar bahwa penting untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan dan mencari solusi yang paling adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kami juga menyadari bahwa pengambilan keputusan dilema etika adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang teliti dan sensitif. Berarti di sini mencari solusi yang paling adil, karena pengambilan keputusan dilema etika adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang sangat teliti dan tentunya sangat sensitif ya Ibu. Nah, terima kasih banyak Bu Eni atas waktu dan kerjasama Ibu Eni dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara ini. Informasi yang Ibu Eni Julianti bagikan sangat berharga bagi pemahaman kita tentang praktik pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan sekolah. Saya akan menganalisis dan merefleksikan hasil wawancara ini dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah-langkah pengujiannya nanti Ibu. Saya harap hasil analisis dan refleksi saya dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang dapat meningkatkan praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah nantinya. Terima kasih Bu Feni atas kesempatan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara. Saya berharap jawaban saya dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Sama-sama Bu Eni, mohon maaf juga atas ketidaknyamanan selama wawancara ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bu Eni Julianti. Sama-sama Bu Eni, semoga berkah manfaat. Mohon izin Ibu Eni, permisi dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.